Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, berjumpa lagi dalam Menyongsong Indonesia Maju Zona Tani, tentunya hari ini bersama saya Rizky Amrina. Saudara, di bulan Ramadan tentunya peluang sangat terbuka sekali bagi UMKM, terutama juga mungkin di sektor komoditas yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita akan membahas mengenai tema Ramadan dan peluang tingkatkan komoditas hortikultura, dan kita sudah hadirkan narasumber kita hari ini, ada Bapak Dr. Darwan Agus SPMM, Kabid Hortikultura Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Kiki. Sehat selalu, terima kasih tentunya sudah hadir hari ini di TVRI Sumatera Selatan. Dan kita akan berbincang dalam Zona Tadi hari ini. Dan untuk pemirsa yang juga ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311454 atau melalui pesan WhatsApp di 081178719194. Baik, ini mungkin sudah banyak yang mengetahui mengenai Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Tapi mungkin banyak yang belum paham nih, Bapak sebagai Kabid Hortikultura ya Pak ya. Ya. Ini hortikultura ini seperti apa Pak? Mungkin jenis-jenisnya dan juga komoditas apa saja yang memang terdapat di dalamnya. Silakan Pak dijelaskan. Ya, makasih Mbak Kiki dan para pemirsa TVRI pagi ini. Selamat menjalankan ibadah puasa 1447 Hijriah untuk Mbak Kiki dan semua pemirsa TVRI pagi ini. Dapat kami jelaskan bahwa saya sekarang, Darwan Agus ini kebenaran menjabat sebagai Kepala Bidang Hortikultura di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Dapat kami jelaskan sedikit ya bahwa kadang-kadang para masyarakat itu taunya cabai, bawang misalnya kan. Sudah itu hortikultura itu apa sih sebenarnya kan? Betul. Nah, sehingga perlu kami jelaskan sedikit, hortikultura itu adalah tanaman sayur-sayuran, obat-obatan, dan juga tanaman buah, dan juga tanaman hias, Mbak. Baik. Jadi bidangnya itu, kajiannya di situ. Kalau tanaman hortikultura itu Mbak Kiki. Oke, berarti bisa dibilang luas juga ya Pak ya lingkupannya ya. Mungkin banyak yang tahu komoditasnya mungkin lebih fokusnya ke sayur dan juga ke buah-buahan ya, tapi ternyata juga di tanaman hias. Nah, kalau kita bahas juga mengenai komoditas hortikultura yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Ini kalau kita melihat kondisinya saat ini, peluang komoditas yang ada di Sumatera Selatan ini seperti apa Pak? Ya, untuk tanaman hortikultura yang potensi dan memang sering menjadi penyebab inflasi ya di Sumatera Selatan, diantaranya mungkin yang paling banyak itu di cabai, Mbak. Cabai sama bawang merah, bawang putih itu biasanya penyebab inflasi di Sumatera Selatan. Betul. Tetapi banyak juga tanaman-tanaman yang potensial di Provinsi Sumatera Selatan ini, seperti mungkin duku, ada juga jeruk, pisang, dan banyak tersebar di 17 kabupaten kota di Sumatera Selatan. Nanas juga sudah terkenal juga, tuh, betul. Sudah menjadi internasional kan nanas kita. Ya. Berarti Itu, untuk komoditasnya sendiri di sayur dan di buah-buahan itu lebih ke cabai, bawang, dan kalau buahan lebih ke buah duku ya Pak ya, buah jeruk duku, dan juga nanas ya. Tapi kalau di tanaman hias apa nih Pak potensinya Pak? Tanaman hias ini kalau dulu kan apa ya? Yang kembang-kembang dijual di inilah di pasar-pasar atau di pinggir-pinggir jalan itu, Mbak. Oh, oke. Rata-rata kita di Kenten itu ada ininya, Ada binaannya kan. Semua tanaman hias hampir ada semua di situ. Wow. Iya. Karena mungkin banyak sebenarnya kalau dari program-program yang memang dijalankan ini lebih fokusnya untuk ke sayur dan juga buah-buahan yang memang ini berdampak dengan inflasi sendiri ya Pak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini dari komoditas hortikultura sendiri ini kan sudah dijelaskan sebelumnya. Ini program-program dari dinas sendiri yang dijalankan untuk memajukan tentunya perekonomian dan dampak inflasi juga yang ada di Sumsel, ini seperti apa Pak yang dijalankan? Iya, kalau di Dinas Pertanian itu khususnya di bidang hortikultura kita ada 3 seksi, Mbak. Baik. Ada seksi sayur dan obat, sudah itu ada seksi
buah-buahan, dan juga ada seksi pasca panen. Nah itu sudah bergerak semua. Kegiatan-kegiatan di tahun-tahun sebelum 2006 ini sudah banyak sekali. Di antaranya mungkin kalau yang di seksi pasca panen itu sudah ada pembagian ke kelompok-kelompok tani itu, yaitu bangsal untuk pengolahan pasca panen, misalkan mungkin jeruk atau juga bawang merah, kan cabai, itu sudah ada di beberapa kabupaten yang sudah dibagikan. Juga untuk pengolahannya, karena dia satu paket bangsal dan alat pengolahannya. Ada juga kita adakan pembinaan cara berbudidaya yang baik, GAP kan, Good Agriculture Practice, dan juga GHP, Good Handling Practice. Jadi mulai dari pertanamannya, budidayanya, sampai pada pengolahannya kita sudah pernah latihkan kepada para petani ini. Begitu juga terhadap pertanian-pertanian organik. Karena pertanian-pertanian organik ini ada juga ini pasarnya pertanian-pertanian organik ini. Sehingga kami juga pernah juga melatihkan kepada para petani kelompok tani di Sumatera Selatan ini. Terus di bidang sayur dan obat, kita hampir setiap tahun itu membagikan saprodi. Kadang-kadang lengkap. Di tahun 2023 itu kita lengkap, ada benih, pupuk, ada obat, dan juga mulsa, dan juga kita pendampingan. Selama budidayanya kita adakan pendampingan. Dan juga untuk yang di kegiatan buah-buahan, begitu juga di kegiatan buah-buahan, sama juga. Kita juga pernah membagikan benih, bibit. Kalau buah-buahan bibit, Mbak. Ya, bibit yang kita bagikan, sudah itu pupuk kepada petani dan kelompok tani itu saprodinya ya. Sudah itu kita ada kegiatan juga inventarisasi. Inventarisasi kawasan-kawasan produksi buah di Provinsi Sumatera Selatan. Misalkan ada di Oku, misalkan Oku Raya itu jeruk loh, Mbak. Rata-rata jeruk ke sana di situ. Betul, di Oki juga. Sudah itu nanas. Nonas misalkan yang terkenal kan Prabu Mulih. Padahal di beberapa kabupaten lainnya juga banyak, seperti di Muara Enim, di Ogan Ilir, juga iya, di Banyuasin. Itu di Banyuasin itu sudah banyak juga yang membudidayakan nanas. Nah, itu Mbak kegiatan-kegiatan kita yang dari Dinas Pertanian kan. Terutama kita yang banyak sekali adalah selalu melakukan pendampingan terhadap petani itu. Baik, dan tentunya juga program yang memang sudah banyak dijalankan terutama di kelompok tani ya. Dan juga salah satunya mungkin program yang sangat digaungkan sekali ini gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Ya, dan ini juga salah satu untuk pengendalian inflasi juga untuk di tingkat masyarakat ya. Tapi bukan berarti petani juga tidak ada bantuan ya, pastinya ada bantuan yang dilakukan oleh dinas sendiri. Ini kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan saat ini pastinya saya tambahkan sedikit. Boleh Pak, silakan. Karena GSMP tadi kan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, kita juga melaksanakan itu, Mbak. Mendukung kegiatan itu, mulai dari yang pertama itu kegiatan Goes to School ya, Goes to Office, Goes to sekarang ini pondok pesantren malah yang sekarang yang 2026 ini. Nah itu kita bagikan beberapa kepada para sekolah misalnya kan, waktu itu kan Goes to School itu kita bagikan benih yang saset dan juga kita bagikan yang sudah jadi, yang sudah siap. Itu kita bina siswa-siswanya, kita ajari cara berbudidaya dan juga kita lombakan. Untuk yang pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan lomba untuk yang Goes to Office kemarin. Hanya itu yang dinas-dinas yang menang kemarin itu mungkin ada BKD ya. Ada juga perikanan kalau nggak salah. Satu lagi apa itu? Baik, ternyata bukan difokuskan kepada masyarakat saja ya, tapi kemarin juga difokuskan ke dinas-dinas, ke sekolah-sekolah juga ya. Jadi apalagi untuk sekolah mungkin sangat penting ya Pak ya, jadi anak-anak juga sudah tahu ya bagaimana cara untuk penanaman yang baik, apalagi ini program GSMP ini luar biasa dampaknya bagi perekonomian. GSMP ini juga
bisa mengendalikan inflasi, Mbak. Betul. Karena yang menyebabkan inflasi itu kan diantaranya seperti yang di awal tadi saya sampaikan, yaitu cabai, bawang merah misalnya. Itu kan mungkin sayur-sayuran yang lain, ya kebutuhan sehari-hari lah. Nah itu di KSMP ini programnya Pak Gubernur Haji Hermanderu ini, kita membagikan benih-benih itu, bibit-bibit itu kepada para petani, pada kantor, sekolah dan sebagainya. Bahkan ke kelurahan-kelurahan pun kita bagikan, Pak. Oh, Kita luar punya biasa. ada persiapan lah, apa namanya, bibit-bibit yang sudah dalam polybag. Kalaupun misalkan TPRI mau minta nanti untuk ini yang sudah polybag, boleh nanti. Lapangan kita luas, Pak. Iya, diajukan aja, Pak. Bisa. Baik, Hanya tenang pakai surat aja tuh. bisa sampaikan. Baik, siap. Nanti kita bicarakan ya, Pak ya. Iya, siap. Baik, itu mungkin kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan juga pastinya ini komoditas ini sangat peluangnya luar biasa. Tapi kalau kita saat ini kita lebih fokus ke buah-buahan saja ya, Pak ya. Mungkin kalau sayur-sayuran mungkin memang sudah menjadi apa ya, di bulan Ramadan memang sudah sangat dicari ya. Tapi buah-buahan ini juga tidak menutup kemungkinan dicarinya karena es buah ini sangat dicari ya di bulan puasa. Ini kalau untuk komoditas hortikultura yang ada di buah-buahan sendiri, peluangnya di bulan Ramadan ini biasanya buah-buah apa, Pak, yang memang dibudidayakan? Ya mungkin kita sama-sama sering lihat ya di apa namanya toko-toko buah itu, yang banyak itu ya melon misalnya, kan, ya semangka, yang dingin-dingin yang di apa namanya disediakan oleh para toko-toko buah itu. Begitu juga para petani. Para petani mereka sudah siap menanam untuk bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ini. Mereka sudah mempersiapkan tanaman apa yang cocok untuk apa namanya menyambut Ramadan misalnya. Mungkin nanti Idul Fitri begitu juga. Mereka sudah menyiapkan, menata, didamping oleh para penyuluh, itu menyiapkan, oh nanti 3 bulan yang akan datang misalnya. 3 bulan yang akan datang puasa. Artinya yang harus kita siapkan mungkin seperti melon, semangka tadi kan, Buah atau naga mungkin juga ya, buah Pak ya? naga ya. Sudah itu jeruk, ya, jeruk itu yang banyak di kita juga kan. Nanas, begitu juga nanas. Mereka sudah punya strategi yang bekerja sama atas pendampingan para penyuluh kan. Mereka sudah menyiapkan pertanamannya yang nanti panennya diperkirakan di awal musim apa namanya bulan Ramadan. Ya. Oke, berarti semuanya sudah diperhitungkan ya, Pak ya, karena melihat juga peluang pasar ya. Iya, Oke, jadi salah satunya mungkin buah-buah yang memang banyak dicari langsung disiapkan dari 3 Disiapkan, bulan iya, sebelumnya. Baik, tapi kalau dari dinas sendiri ini kan sudah banyak sekali program dan juga bantuan yang dijalankan. Untuk buah-buahan ini sendiri mungkin dari pendampingannya ya, Pak ya. Pendampingan yang diberikan dari dinas untuk para kelompok tani yang ada di Sumsel ini seperti apa? Dan ini di Sumsel bisa dibilang sudah banyakkah kelompok tani yang memang fokus ke buah-buahan atau kita mungkin masih banyak nih ngambil dari luar juga, Pak? Kalau buah-buahan, khususnya buah-buahan lokal, memang sudah banyak di Provinsi Sumatera Selatan ini. Tetapi dia tersebar, spesifik lokasi istilahnya kan. Karena di satu tempat belum tentu cocok ditanam buah yang sama istilahnya kan. Untuk yang di jeruk misalnya kan, di jeruk itu ya di Okuraya yang banyak kan. Seperti juga seperti saya sampaikan tadi mungkin di Prabu Mulih dan sebagainya itu nanas. Dan juga sayur-sayuran itu daerah Oku Selatan, mungkin Pagar Alam, Lahat. Durian itu tempatnya Lahat, tempatnya durian Lahat. Iya, Lahat, durian Lahat ya. Itu terkenalnya. Nah, untuk pendampingan kita terhadap para petani ini mungkin tadi sudah kami jelaskan di awal ya, bahwa kita adakan apa namanya pelatihan GAP, GHP, pemberian saprodi, dan juga melatih para petani untuk pengembangan khususnya bawang, Mbak. Bawang dan cabai. Karena kita bawang dan cabai ini memang masih kurang untuk bawang dan cabai. Iya, bawang dan cabai. Karena ini yang membuat inflasi, kita banyak fokus untuk membina para petani itu untuk bawang dan cabai, Mbak, sebenarnya. Kalau buah-buahan, karena ini adalah buah apa namanya milik rakyat, milik kelompok tani, sehingga mungkin memang sudah inisiatif dari para petani sendiri untuk menanam jenis apa yang mereka akan pasarkan nantinya kan. Sehingga kalau Dinas Pertanian
itu mendampingi saja mulai dari perencanaan penanamannya, mungkin kan jenis apa yang harus ditanam di situ, cocok tanahnya apa namanya, varietas apa misalnya kan, jenis apa, klon apa yang akan ditanam di situ. Nah, dan juga nanti kalau ada serangan hama penyakit misalnya kan, serangan hama penyakit kita di Dinas Pertanian juga ada apa namanya petugas, Mbak, petugas POPT namanya, Baik. pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Itu tersebar di 17 kabupaten kota. Sehingga nanti kalau kalaupun ada serangan hama penyakit, para petani di Sumatera Selatan bisa menghubungi para petugas POPT ini. Baik, luar biasa tentunya dukungan yang diberikan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Dan pemirsa, kami akan kembali setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami dalam Zona Tani. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan tentunya kita masih membahas mengenai tema Ramadan dan peluang tingkatkan komoditas hortikultura dan juga masih bersama narasumber kita ada Bapak Dr. Darwan Agus SPMM, Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini sebelumnya kita sudah banyak sekali membahas mengenai tanaman dari hortikultura sendiri. Ini salah satunya bukan hanya di sayur-sayuran tapi juga di buah-buahan. Dan juga dari program-program yang memang sudah dijalankan dari dinas sendiri. Ini kalau kita kaitkan juga dengan teknologi pertanian ini sekarang sudah sangat luar biasa ya Pak ya. Tapi kalau untuk sayuran mungkin sudah banyak menggunakan hidroponik ya Pak ya. Nah kalau di komoditas buah-buahan ini sendiri seperti apa Pak di Sumsel? Sudah banyak menggunakan teknologi pertanian atau di organik juga itu seperti apa? Sudah banyakkah digunakan? Ya. Untuk tanaman sayur-sayuran, seperti disampaikan tadi sudah banyak sekali teknologi untuk hidroponiknya. Kalau hidroponik, bahkan di Banyuasin itu mereka hidroponiknya sudah pakai IoT. Jadi mereka sudah kalau mau nambah pupuk misalnya lewat HP saja, Mbak. Oh, Nggak bisa wow. aja, iya. Nggak harus Datang ke sendiri ya? tempatnya, dia bisa ngecek kekurangan apa namanya N misalnya, kekurangan unsur P, kebutuhan dari tanaman itu mereka sudah bisa menggunakan HP. Walaupun dia lagi pergi ke Jakarta misalnya kan sudah bisa kontrol ya. Wow. Jadi perkembangan dari hidroponik itu sudah sangat maju sekali kalau sekarang ini. Sudah itu kalau untuk buah-buahan ini yang menjadikan harus ada teknologinya mungkin di pengolahan hasilnya, Mbak. Di pengolahan hasilnya. Karena walaupun cara budidayanya harus dari awal kan. Harus dari awal, dari budidaya sampai pengolahan hasil. Tapi kadang-kadang petani ini untuk pengolahan hasilnya sering belum begitu banyak memahami. Sehingga banyak produk-produk yang sudah dihasilkan bagus-bagus itu menjadi rusak. Satu contoh misalkan bawang merah. Bawang merah apabila dia belum waktu panennya belum waktunya, belum full umurnya, dia akan banyak kandungan airnya, Mbak. Kandungan airnya dan juga waktu pengeringan. Begitu juga untuk pengolahan tanaman-tanaman yang lain seperti jeruk misalnya kan. Harus disortasi, harus dipilih mana-mana yang masuk grade mungkin kalau dulu kan ada king misalnya kan ya. Ada yang medium, ada yang mungkin yang kecil gitu kan. Yang kecil-kecil mungkin masuk ke
jeruk ya, jeruk peras, jeruk peras. Nah, Baik. itu harus punya apa namanya kita ajarkan kepada para petani kita untuk menentukan grade-grade daripada tanaman hasil tanaman buah-buahan yang seperti Baik. ditanyakan Mbak Kiki tadi. Sehingga nanti grade apa namanya hasil dari tanaman hortikultura ini menjadi lebih berharga. Karena kalau dicampur semua, itulah yang menyebabkan apa namanya hasil dari hortikultura ini kadang-kadang mudah rusak. Karena kalau ada satu yang busuk misalnya, kan akan lebih cepat menular kepada produk-produk yang lainnya, produk lainnya. Itu yang menyebabkan apa namanya tanaman hortikultura ini juga tanaman pertanian secara umum lah, tanaman pertanian secara umum ini sifatnya adalah mudah rusak, Mbak. Mudah rusak. Mudah Ya? rusak. Tapi Itu kalau dibandingkan sayur dan buah, mungkin buah yang lebih rentan ya Pak ya? Atau sama aja Pak? sayur lebih ini, Mbak. Oh, lebih rentan ya ternyata Lebih ya? rentan sayur. Oh, lebih Kalau rentan sayur ya? kalau dia apa namanya nggak langsung diolah, dia cepat layu. Oke. Itu kan cepat betul, layu betul, sehingga apa namanya konsumen ya akan lebih memilih yang lebih segar kan, Betul. enggan memilih sayur-sayur yang sudah layu. Baik. Satu contoh kecil saja kan, seperti itu. Tapi kalau kita lihat juga sekarang bukan hanya lebih fokus ke teknologi pertanian, tapi juga sekarang yang menggunakan bahan dengan pupuk organik itu sudah banyak sekali ya Pak ya pangsa-pangsa pasarnya. Ini kalau di Sumsel sendiri dengan fokus di buah-buahan seperti apa, sudah banyak kah Pak atau masih masih butuh bantuan juga dari pemerintah? Ya, kami sampaikan untuk para petani ini bahwa untuk budidaya hortikultura itu kunci yang paling utama adalah kita harus menggunakan pupuk anorganik. Kita harus menggunakan pupuk kompos, pupuk kandang. Itulah kunci dari apa namanya budidaya hortikultura ini. Karena kalau dia tidak menggunakan itu, walaupun dia menggunakan apa namanya pupuk pabrik yang banyak, tapi kalau tidak menggunakan pupuk kandang, pupuk kompos itu dia apa namanya pertumbuhannya akan terganggu, Mbak. Karena kuncinya adalah menggunakan pupuk apa namanya alami, Mbak. Seperti pupuk kompos, pupuk kandang tadi. Baik, karena itu juga peluangnya memang sudah ada peluang pangsa pasarnya sendiri ya Iya, Pak ya. iya. Baik itu sayuran, buah-buahan itu memang sudah sangat dicari dan juga ada kalangannya sendiri. Iya. Dan siapa juga yang pengen makan dan buah sayur yang lebih sehat dan lebih baik juga pastinya ya Pak ya. Iya. Nah, tapi untuk kelompok tani ini sudah banyak Pak yang menggunakan pupuk yang lebih alami atau mungkin masih karena keterbatasan dengan adanya pupuk kimia atau seperti apa nih Pak? Iya. Rata-rata petani sudah pakai pupuk organik, Mbak. Pakai pupuk organik. Saya ralat ya, tadi saya sebutkan anorganik ya. Jadi kita sudah, petani-petani ini sudah banyak menggunakan pupuk organik, Mbak. Pupuk apa namanya kompos, pupuk kandang. Betul. Yang sudah mereka siapkan itu sudah diterapkan oleh para petani. Karena memang seperti yang kami sampaikan di depan tadi bahwa itu adalah salah satu kunci dari keberhasilan budidaya hortikultura ini. Tetapi tidak menutup kemungkinan, Mbak, kita tetap menggunakan pupuk anorganik, pupuk dari pabrik mungkin NPK yang sering banyak digunakan, NPK. Terutama untuk pembuahan misalnya kan, dia harus menggunakan N dan K, Mbak. Lebih banyak ke unsur P dan K. Kalau untuk yang sayur-sayuran, mungkin kan sayur-sayuran, terutama yang daun-daunan misalnya kan, dia lebih banyak menggunakan zat A, N yang berasal dari zat A. Baik. Atau menggunakan urea yang sering digunakan oleh para petani ini. Karena itu yang banyak di di pasaran kan. Tapi sebenarnya lebih ke zat A-nya untuk para petani tanaman hortikultura ini.
Baik, dan tentunya pemirsa kami akan lanjutkan kembali perbincangan kita mengenai tema Ramadan dan peluang tingkatkan komoditas hortikultura. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974, tetaplah bersama kami dalam program Zona Tani. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kita masih membahas mengenai Ramadan dan peluang tingkatkan komoditas hortikultura. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini sudah ada pertanyaan Pak melalui WhatsApp. Assalamualaikum, saya Putri Aprinda ingin bertanya mengenai langkah konkret apa yang bisa diambil petani lokal untuk menjaga stabilitas pasokan cabai, Pak, yang harganya harusnya lebih stabil di pertengahan bulan suci Ramadan. Silakan Pak, ini lebih fokusnya ke cabai nih. Iya, ya, makasih. Untuk menstabilkan harga cabai, sebenarnya seperti yang sudah kami jelaskan di awal, kita para petani seharusnya sudah menyiapkan pertanamannya 3 bulan sebelum awal Ramadan ini kan. Betul. Sehingga pada saat Ramadan ini cabai kita itu sudah panen. Tetapi kita juga di pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan mungkin melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, melalui Dinas Perdagangan, dan juga mungkin BI, Bank Indonesia, kita juga ada kerjasama dengan provinsi dan kabupaten di luar Sumatera Selatan untuk ketersediaan daripada cabai di kita Provinsi Sumatera Selatan ini. Jadi kalau kita tidak mencukupi di Sumatera Selatan ini oleh para petani, kita sudah ada kerjasama dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Sehingga nanti bisa para pedagang kita, baik yang di Jakabaring maupun yang di kabupaten kota itu bisa langsung ke kabupaten kota yang punya produksi cabai yang melimpah pada saat ini. Tapi untuk memenuhi kita sendiri itu ya kita harus persiapkan sebelum bulan puasa datang. Jadi 3 bulan sebelum, paling tidak ya 2 bulan setengah lah. 2 bulan setengah sebelum kita itu sudah tanam. Jangan baru mau niat. sudah datang Ramadan, kita baru pikir ini nanti Ramadan ini harga cabai kok naik ya. Kita nggak ada cabainya gitu loh. Sehingga kita perlu persiapkan perencanaan panennya di Ramadan ini. Baik. Tuh. Dan terima kasih tentunya untuk Ibu Putri yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya. Dan untuk pemirsa lainnya juga silakan yang ingin bergabung melalui telepon di 0711 311 454 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7871 974. Baik, ini yang namanya tantangan pasti ada ya Pak ya, setiap kegiatan ini pastinya juga di tanaman pangan dan hortikultura sendiri. Ini tantangannya memang biasanya dirasakan oleh para petani, baik itu dalam pembudidayaan. Ini seperti apa Pak yang sering terjadi? Iya. Kalau tantangan untuk tanaman hortikultura ini, terutama yang banyak disebut-sebut ini kan yang bawang itu Mbak ya. Betul. Di antaranya adalah petani kita memang masih banyak yang belum paham cara budidaya yang baik dan menghasilkan produksinya tinggi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, untuk budidaya hortikultura ini, 2 tanaman ini tadi, itu biayanya tinggi Mbak. Sehingga untuk coba-coba para petani ini mungkin masih agak ragu-ragu. Sehingga
ini kita dinas, baik dinas provinsi maupun kabupaten kota itu melakukan pembinaan terhadap petani, melakukan demplot kecil-kecilan misalnya kan, atau kita membagikan saset-saset kepada para petani. Di tahun ini kita ada itu Pak, kegiatan itu Mbak. Nanti mungkin di 517 desa lah akan kita bagikan melalui petugas kita itu saset-saset benih-benih hortikultura di para petani, ataupun nanti bisa juga ditanam di kantor-kantor BPP pertanian di kabupaten kota. Juga para petani kita ini usianya rata-rata memang sudah usia lanjut Mbak, usia lanjut, sehingga pengetahuan yang seharusnya bisa mungkin dibuka di Google, bisa dibuka di YouTube, itu tidak bisa dilakukan oleh para petani-petani tua kita ini, sehingga perlu juga lagi-lagi pendampingan terhadap petani-petani tua ini. Dan juga kalau untuk bawang ini kalau di Provinsi Sumatera Selatan ini produksinya masih rendah Mbak. Kalau kita uji coba itu masih di rata-rata 1:10. Kalau kita punya benih 1 kilo, nanti keluarnya 10 kilo. Jadi kalau produksinya 1:10 itu Mbak, dia masih untung. Kalau catatannya, kalau dia harga bawangnya masih tinggi. Tetapi kalau pada saat kita panen bawang, harga bawangnya rendah, itu nanti bisa jadi impas atau bahkan rugi Mbak. Karena produksi yang ideal itu untuk bawang itu adalah 1:14. Jadi walaupun dia harganya turun rendah, dia masih untung dikit-dikit gitu. Kalau di Jawa sudah di Brebes misalnya kan sudah di atas 14 Mbak, 1:14 di Brebes itu sudah di atas 1:14 produksinya. Baik. Itu diantaranya tantangan-tantangan kita untuk mengembangkan tanaman hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan ini. Baik, karena kita harapkan juga tidak terlalu bergantung dengan kabupaten ataupun kota lain ya Pak ya. Kalau bisa kita yang memang produksi sendiri, apalagi mungkin di Kota Palembang di Sumatera Selatan dominan penyuka pedas ini luar biasa ya Pak ya. Jadi cabai apalagi bawang dan juga buah-buahan lainnya ini jadi tempat konsumtifnya sekali ya untuk jadi kalau peluangnya masih sangat tinggi Mbak. Iya, pengembangan hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan ini peluangnya masih sangat tinggi. Karena potensinya banyak di Sumatera Selatan ini. Baik. Satu contoh Mbak ya, tanaman hortikultura itu tidak memerlukan lahan khusus seperti padi. Kalau padi kan harus di sawah dia atau di tegalan kan. Kalau di pengembangan hortikultura ini dimanapun bisa. Di pekarangan bisa, di antara tanaman-tanaman perkebunan bisa. Jadi pengembangan hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan ini pemanfaatan lahan itu masih sangat terbuka. Di Sumatera Selatan ini untuk cabai kita belum cabai besar kalau nggak salah ya. Cabai besar itu kebutuhan kita di setiap tahunnya di atas 30.000 ton. 30.000 ton per tahun. Sedangkan produksi kita itu hanya 24.535 ton. Nah, jadi untuk pengembangan cabai sendiri produksi kita masih kurang, sehingga kita perlu untuk menambah pertanaman cabai. Potensinya banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Kita hanya di pekarangan, tanam di pekarangan. Seperti Pak Gubernur sempat sampaikan di program Pak Gubernur Gerakan Sumsel Madi Pangan itu, cobalah para ibu-ibu di rumah itu meluangkan tanaman bunga-bunganya itu 30% untuk tanaman hortikultura. Misalkan tanaman cabai, misalnya kan terong, diselipkan 30% saja katanya. Nah, sudah lumayan karena sudah lumayan, sudah bisa untuk konsumsi kita rumah tangga kan. Betul. Nah, jadi
untuk pengembangan potensinya sangat terbuka luas. Kalau tantangannya itu tadi secara luas bahwa kita masih banyak sekali tantangan seperti yang kami sampaikan di depan tadi, pengetahuan, sudah itu biaya produksinya tinggi, petani kita juga masih rata-rata petani sudah berusia lanjut. Baik. Bukan tua ya. Bukan tua, Nanti berusia lanjut. Baik, ini mungkin sudah sempat disinggung ini mengenai petani yang memang sudah usia lanjut ya. Ya. Ini kita pastinya harus berkaitan adanya regenerasi untuk petani sendiri. Ini sudah ada 2 orang ini yang menanyakan mengenai, ini salah satunya saya kita bacakan pastinya ya, ini dari Anjas di Palembang. Bagaimana agar dunia pertanian ini tetap diminati anak muda, khususnya komoditi hortikultura dan juga regenerasi yang berkelanjutan. Ada 2 orang Pak yang nanya tentang petani milenial. Mungkin kalau dijelaskan sebelumnya, petani yang sekarang tidak terlalu berkaitan dengan teknologi pertanian ya. Kira-kira seperti apa Pak ini Pak? Iya, agar para generasi muda ini meminati para petani, kita harus membiasakan mereka menggunakan teknologi, Mbak. Karena kenapa para pemuda itu enggan untuk jadi petani? Mereka rata-rata masih pikirannya itu kalau petani itu ya kotor kan, masuk ke sawah dan sebagainya, itu kan, iya capek dan sebagainya. Padahal sekarang teknologi itu yang harus dikendalikan oleh para anak-anak muda. Mungkin misalkan sekarang ini sudah tanam, misalkan padi kan sudah pakai drone, misalnya kan, untuk olah lahan misalnya kan, olah lahan sudah pakai traktor baik roda 2 maupun roda 4. Panen juga begitu juga. Sudah pakai combine harvester misalnya kan. Dan begitu juga seperti yang kami sampaikan di depan tadi. Bahwa anak-anak muda dengan lahan yang sempit, biar mereka bisa menggunakan teknologi hidroponik yang IoT yang hanya dikendalikan lewat HP. Jadi para pemuda harusnya bisa menggeluti pertanian ini dengan teknologi. Jadi kita sudah di Dinas Pertanian ini sudah baik itu yang dari pusat, Mbak, maupun yang dari kita Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten sudah banyak memberikan pengetahuan kepada para petani itu, dan juga kita sudah memberikan alat mesin pertanian. Alat mesin pertanian yang membantu mempermudah para petani ini biar nggak kotor lagi lah. Iya, kalau dulu kan harus nyangkul dan sebagainya, kalau sekarang nggak itu lagi. Sudah berbeda ya. Dan hasil pertanian sekarang sudah dijamin oleh pemerintah. Satu contoh di padi kan. Kalau dulu Mbak, harga padi ini kalau panen petani banyak yang mengeluh misalkan harganya sampai di bawah 4.000, 3.800, 3.500 waktu itu kan. Tetapi dengan program Pak Prabowo, Pak Presiden kita, bahwa harga gabah dipatok 6.500 ini, akhirnya petani saat ini semangat semua. Betul. Kadang-kadang kita juga sebagai insan pertanian yang membina para petani senang juga sih adanya patokan harga 6.500 itu. Baik. Karena selama ini kita dorong para petani untuk bertanam. Kalau sekarang kadang-kadang mereka sudah tanam sendiri, tinggal kita mendampingi, tidak perlu didorong lagi. Mereka sudah punya inisiatif sendiri, kita tinggal mendampingi untuk pelaksanaannya. Hasil pertanian itu juga dapat menghidupi, Mbak. Betul. Menghidupi keluarga. Menghidupi keluarga ya, Pak, iya, ya? iya. Bukan pekerjaan yang tidak menghasilkan ya, kurang menghasilkan. Betul. Karena pertanian ini banyak para petani muda yang berhasil untuk budidaya hortikultura contohnya kan. Baik. Itu Mbak. Dan kalau di kita ada program petani milenial juga, Mbak. Oke, ada petani programnya. Ada program. Tapi nanti Pak kita bahas programnya ya setelah jeda berikut. Dan untuk pemirsa tetaplah bersama kami setelah ini. Tetaplah dalam program Zona Tani.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kita masih bersama dengan narasumber kita, Bapak Dr. Darwan Agus SPMM, Kabid Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Ini sebelumnya sempat terputus Pak, mengenai program untuk petani milenial yang ada di Sumsel ini seperti apa Pak? Silakan. Ya. Program petani milenial ini dicetuskan oleh Pak Menteri kita, Pak Menteri Pertanian, Pak Amran Sulaiman, bahwa petani milenial harus ditumbuhkan. Sebenarnya di menteri-menteri sebelumnya sudah juga dicetuskan, Pak. Baik. Dan di zamannya Pak Menteri Pak Amran ini direkrutlah, dibuatlah kelompok-kelompok petani milenial yang disebut dengan Brigade Pangan. Nah, Brigade Pangan ini adalah kelompok petani milenial yang berjumlah 15 orang. Isinya rata-rata di bawah 40 tahun, Pak. Mbak petani-petaninya itu. Ini rata-rata berasal dari wilayah yang terkena optimalisasi lahan dan cetak sawah rakyat. Nah, bagi wilayah-wilayah yang terkena kegiatan cetak sawah rakyat dan optimalisasi lahan, itu akan dibentuk brigade-brigade pangan. Setiap brigade pangan itu ada 15 petani milenialnya yang mungkin berasal dari daerah itu. Kalaupun tidak ada petani milenial yang berasal di desa tersebut, maka boleh diambilkan dari kecamatan yang lain. Nah, sehingga mereka ini mengelola 200 hektar. Dari satu brigade pangan ini mengelola 200 hektar. Mengelola sawahnya. Nah, sawah yang dioptimalisasi dan dicetak sawah. Dan mereka ini mendapatkan bantuan, Mbak. Bantuan banyak sekali, diantaranya mungkin alat mesin pertanian, benih, dolomit, pupuk juga dibantukan ke brigade pangan ini. Nilainya kalau bantuannya miliaran, Mbak. Wow. Iya, untuk brigade pangan ini. Pak, ya? Sehingga petani sekarang ini banyak sekali sudah banyak petani milenialnya di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia yang terkena cetak sawah dan optimalisasi lahan, Mbak. Baik, di Sumsel sudah banyak berarti ya Pak ya petani milenialnya Pak? Sudah banyak. Kalau saya tidak salah, brigade pangannya itu lebih dari 300 karena di tahun 2024 saja itu sudah terbentuk 326 brigade pangan. Oke. Kalau lebih dari, kita anggaplah mungkin sekitar mungkin 500-600an lah Mbak brigade pangannya. Kalau kita kalikan 15 saja sudah berapa itu ya, kan? Baik. Ya, sudah banyak kan, 8 ribuan lebih kan di Baik. Sumatera Selatan sendiri. Baik. Khusus yang hanya brigade pangan, belum juga petani-petani yang memang di luar brigade pangan. Banyak Mbak, banyak yang petani-petani muda, istilahnya mereka mengusahakan pertanaman, baik itu tanaman pangan maupun hortikultura, umurnya masih muda. Sudah banyak Mbak di Sumatera Selatan. Baik, karena kita harapkan juga ini adanya regenerasi ya Pak ya, pastinya harus ada yang melanjutkan untuk petani milenial ini karena yang namanya untuk kebutuhan pangan ini pasti peminatnya luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita terlalu banyak mengambil dari luar terus ya Pak ya, kalau kita bisa untuk menanam sendiri, untuk konsumsi sendiri di wilayah sendiri karena perputaran ekonominya juga luar biasa pastinya. Ada satu pertanyaan lagi Pak dari WhatsApp nih Pak. Ini mengenai dukungan permodalan dan juga subsidi. Ini dari Fran, dari Banyuasin. Ini kalau khusus sayuran kira-kira ada permodalan atau subsidi sarana Pak bagi petani, khususnya ingin yang ada pendapatan di jelang bulan Ramadan sendiri. Silakan Pak. Iya. Kalau bantuan, ya seperti kami sampaikan di awal tadi kan, kita memang sering banyak bantuan. Di tahun ini saja kita ada bantuan untuk cabai, ya mungkin memang sudah proposalnya sudah masuk di tahun-tahun lalu Mbak. Nah, jadi kita akan bantukan di Kabupaten Oki. Nah, jadi apabila para petani ingin mendapatkan bantuan, kalau subsidi saya rasa belum ada ya, karena subsidi itu mungkin di pupuk kalau subsidi kan.
Tapi kalau bantuan silakan nanti misalkan para petani yang tergabung dalam kelompoknya eh, mengajukan mengajukan Bisa ya, proposal Pak, ya? yang diketahui oleh penyuluh setempat, diajukan ke eh, dinas kabupaten kota atau ke provinsi atau ke BRMP. Baik, BRMP sekarang Mbak, karena verifikasi bantuan-bantuan ini ke BRMP sekarang. baik. Iya. Jadi Bisa. itu ininya. Kalau untuk permodalan sebenarnya kur pertanian eh, banyak sekali para petani sudah menggunakan kur pertanian Mbak untuk budidaya. Oke, dari perbankan juga ada ya Pak ya Iya, untuk sudah permodalan ada. ya. Baik, mungkin terakhir nih Pak, ada harapan ataupun juga himbauan Pak, mungkin bagi petani yang sudah berjalan saat ini dan mungkin dari petani milenial lainnya untuk sama-sama meningkatkan komoditas hortikultura di Provinsi Sumatera Selatan ini seperti apa? Iya. Silakan Pak. Iya. Yang pertama saya sampaikan bahwa untuk budidaya hortikultura Provinsi Sumatera Selatan potensinya masih sangat luas. Karena pemanfaatan lahan kita masih sangat terbuka. Dia tidak harus membutuhkan lahan khusus, lahan pekarangan, lahan perkebunan, di tupang sari ikan juga bisa di budidaya pertanian. Untuk mengantisipasi harga di Ramadan, seperti yang saya sampaikan tadi, maka kita harus membuat perencanaan yang bagus. Baik. Membuat perencanaan yang bagus, kapan kita harus panen. Kapan kita harus panen dan juga berapa umur tanaman yang akan kita tanam tersebut. Misalkan kita mau tanam kangkung. Kangkung itu nggak lama Mbak. Betul. 20 hari sudah 20 bisa hari. panen dia kan. Artinya kita harus buat perencanaan yang bagus terhadap budidaya yang akan kita produksi di bulan Ramadan ini. Sudah itu kita harus siapkan sarana produksinya, mungkin benih juga, benih yang bagus. Jangan sampai kita selalu menggunakan benih-benih turunan. Kita zaman dulu kan masih Mbak mungkin nenek kakek kita dulu masih cabai yang ini yang busuk-busuk dijadikan benih. Nah, kalau sekarang Baik. kita gunakanlah benih yang Baik. memang bersertifikat, mungkin ada juga yang sasetan yang sudah dijual umum. Pupuk harus kita siapkan juga. Baik. Baik itu pupuk daun maupun pupuk untuk buah-buahannya. Perlu juga pendampingan, nanti bisa juga sampaikan kepada para penyuluh di wilayah binaan masing-masing, desa apa, kelurahan apa, kan ada penyuluhnya, setiap desa kelurahan itu ada penyuluhnya untuk didampingi. Gitu, Mbak. Baik, ini luar biasa tentunya program yang memang sudah dijalankan dan bantuan yang sudah diberikan ini bagi kelompok tani yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, dan juga kita harapkan bukan hanya kelompok tani yang sudah ada saja, ini Iya. petani milenial ini makin bertambah ya kita harapkan. Amin, ya. amin. Dan juga kita bisa mencukupi untuk kebutuhan komoditas pangan ataupun hortikultura yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini terpenuhi oleh komoditas yang ada di Sumsel sendiri ya Pak ya. Jadi petani kita makin bertambah karena peluangnya masih sangat besar Masih, ya Pak. Pak Potensinya ya. masih, Potensinya juga masih sangat besar di Provinsi Sumatera Selatan. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Darwan Agus SPMM, HKBIR Hortikultura Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita sudah berbincang mengenai tema Ramadan dan peluang tingkatkan komoditas hortikultura. Terima kasih Bapak sudah Terima kasih, hadir Mbak di Vicky. TVRI Mohon maaf Sumatera juga kalau ada kesalahan. Selatan. Baik, terima Iya. kasih Bapak. Dan saudara, demikian Zona Tani kali ini. Akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.